ya. Ada PowerPoint-nya terlihat? Lihat, Pak. Ya. Lihat, Pak. Faktor penyebab perubahan sosial ya. Kompetensi dasarnya masih 3.1 memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian tujuannya untuk pembelajaran hari ini adalah memahami penyebab perubahan sosial. Nah, sebelum kita bahas pokok bahasan faktor penyebab perubahan sosial, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada yang masih ingat? Silakan, Cung. Bentuk-bentuk perubahan sosial apa saja? Ya, Teddy, silakan. Perubahan sosial yang pertama ada perubahan lambat atau evolusi. Kemudian, atau disebut dengan yang artinya yaitu memerlukan waktu yang lama. ya sudah dulu tadi. Silakan yang lain. Ada lagi yang mau? Tapi Pak, Silakan. Siapa? Akilah dulu ya Pak. Akilah, silakan Akilah. Yang keduanya yaitu revolusi, Pak. Jadi Ya, kalau revolusi revolusi itu terjadinya secara cepat. Ya, terima kasih Akilah. Ya, Pak. Kemudian dilihat dari besar pengaruhnya terhadap masyarakat ada berapa? Ada perubahan apa saja? Perubahan besar, ada perubahan Kecil. itu maksudnya perubahan besar. Perubahan besar Bagi semuanya, Pak. Masyarakat. Ya, yang kemarin ya, bentuk-bentuk perubahan Sosial. sosial. Kita sekarang lanjut pada materi faktor penyebab perubahan sosial. Jadi hal apa saja yang kemudian bisa menyebabkan dan mungkin nanti mendorong dan menghambat perubahan sosial. Nah, ini yang pertama. Ya, Pak. Faktor penyebab perubahan sosial. Bisa dilihat ada Dua. pertama adalah faktor internal. Yang kedua ada faktor Eksternal. Nah, dari tayangan PowerPoint yang Bapak tampilkan, dari kata internal dan eksternal, kira-kira bisa ditebak atau bisa diperkirakan tidak menurut kalian? Mungkin ada yang Bisa, pernah. Pak. Apa bisa? Bisa. Faktor internal itu apa? Eksternal itu apa? Silakan. Internal itu yang Acung, Acung. ya, Siapa Pak. anak? Sebutkan namanya ya. Pak. Oh ya Pak. Jadi, silakan Tadi tadi. Yang pertama ada faktor internal, maksudnya yaitu penyebab perubahan sosial yang ada di dalam lembaga tersebut. Yang kedua faktor eksternal, yaitu yang terjadi di dalam lembaga yang terjadi di luar lembaga tersebut. Saya menambahkan Pak, Tambahkan, silakan Haikal. menurut saya faktor internal itu adalah faktor-faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat itu. Faktor eksternal Ya, Teddy dan Haikal. Jadi mungkin ada kalian mendengar tadi bahwa faktor internal. Internal itu secara harfiah artinya dari dalam ya. Eksternal itu dari wah. ini kaitan dengan perubahan sosial, berarti internal itu dari dalam Masyarakat itu sendiri. dari dalam masyarakat itu sendiri gitu ya. Kalau eksternal berarti dari Luar. Tepat. Nah, lanjut ya, berarti sudah paham semuanya. Ada yang kurang paham silakan tanyakan. Udah, Pak. Sudah paham, Pak. Pak. Alhamdulillah. Faktor internal kita bahas satu persatu ya. Faktor internal. Yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. penduduk. Kira-kira apa maksudnya nih? Siapa yang mau mencoba? Lebih, Pak. Siapa namanya? Sebutkan. Dan Ahdan, silakan Ahdan. Nah, jadi kan di dalam masyarakat itu ada penduduk. Nah, penduduknya juga itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan perubahan sosial, Pak. Ya, terima kasih Ahdan. Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Bagaimana bertambah atau berkurangnya penduduk itu bisa menyebabkan perubahan sosial? Saya Pak, Siapa? Sebutkan namanya. Haikal, Pak. Haikal, silakan Haikal. Jadi Pak, bertambah atau berkurangnya penduduk Indonesia di 2035. Ini untuk contoh bertambah ya Pak. Ya, silakan. Di tahun 2035 akan mengalami Demografi. bonus demografi gitu Pak.
tapi tergantung pemerintahnya juga bisa memanfaatkan atau tidak bonus demografi tersebut. Kaitannya dengan perubahan sosial gimana, Ika? Jadi Pak, misalkan kalau kita banyak penduduk muda, otomatis lapangan yang dibutuhkan harus banyak gitu Pak. Oh, ya, lapangan pekerjaan maksudnya. Ya Pak. Ya. Itu contohnya dengan tahun diprediksi 2025 itu penduduk itu ledakannya sangat tinggi, maka terjadi sebuah perubahan. Perubahan dia itu diantaranya kebutuhan lapangan pekerjaan. Ada lagi yang contoh yang lain, silakan. Hilyah, Pak. Silakan Mau Hilya. nyoba. Mungkin mengambil dari contoh Haikal tadi, saat terjadi bonus demografi, akan ada penduduk yang melakukan perpindahan, seperti perpindahan dari desa ke kota. Orang desa yang Nah, dari awalnya desa ke kota itu. melakukan kegiatan sesuai dengan ada di desa, ketika pindah ke kota akan merubah perilakunya dan akan terjadi perubahan sosial. Iya. Tadi perpindahan dari penduduk desa ke kota itu disebutnya apa dalam sosiologi atau geografi? Migrasi. Migrasi. Urbanisasi. Urbanisasi. Ya, urbanisasi. Apa ya? Nggak apa-apa. Jadi perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan ada pertambahan penduduk di mana? Di kota, Ada berkurang di mana? di desa. Kira kalau di desa ada perubahan nggak dengan banyaknya ditinggalkan oleh masyarakat? Ada. Ah, kira-kira perubahannya. Jadi Jadi sedikit cuma Di Lowong. lowong, bukan hanya lowong Jadi bukan sedikit dalam artian pekerjaan di secara sana, Pak. geografis, tapi Iya, misalnya dalam Pak. ekonomi, dalam budaya, Banyak Pak. pendidikannya jadi gimana nih? Hilya, Pak, mau nyoba lagi. Ya silakan, Hilya. Kalau misalkan di desa berkurang penduduk, maka tidak akan ada lagi yang melanjutkan budaya di desa, sehingga makin lama budaya desa akan menghilang. Dari segi aspek budaya, Tambahan Pak. ekonomi kira-kira berpengaruh nggak? Ekonomi berpengaruh. Mana contohnya? Tambahan tadi Pak. Silakan tadi, ya. Contohnya kan desa dikenal dengan petani ya. Misal kalau pemuda-pemuda desa pergi atau melanjutkan kerjanya ke kota, maka otomatis petani di desa tidak akan ada penggantinya, Pak. Ya, jadi produktivitas lahan pertanian di desa itu menjadi berkurang atau Ya, malah Pak, gitu maksudnya, Pak. tidak produktif gitu ya. Ya, Nah, Pak. itu dari segi aspek ekonomi. Sekarang kita ya tadi desa dulu ya yang ditinggalkan ya, yang berkurang. Sekarang yang bertambah di kota, seperti apa terjadi perubahannya? Padat penduduk, Pak. Penduduk, Pak. Ya, sebutkan namanya karena saya nggak bisa melihat semua gambarnya karena kan ini di share screen. Sebutkan namanya gimana? Dengan padatnya penduduk apa yang akan terjadi dari sisi ekonomi, sosial, budaya? Kila, Pak, mau coba, Pak. Silakan. Kila, Pak. Kila. Jadi ketika di kota banyak penduduknya, maka harus banyak terjadi lowongan pekerjaan. Karena kalau misalnya masyarakat ke kota tapi ia tidak memiliki pekerjaan, maka terjadi pengangguran di sana, Pak. Setelah ada pengangguran kira-kira gimana efeknya terhadap sosial budaya masyarakatnya? Bakal banyak kejahatan, Pak. Nah, itu contoh dari perubahan sosial ya di masyarakat. Dalam ini terkarena efek atau akibat atau disebabkan karena tadi banyak perubahan di masyarakat akibat dari pertambahan jumlah penduduk itu. Apakah dari aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama gitu. Mungkin kalau dulu ceramah-ceramah itu cukup di satu masjid, dari masjid ke masjid karena saking banyaknya orang memerlukan banyak tenaga karena dengan satu tenaga bisa saja tidak akan terurus. Akhirnya banyak orang yang tidak paham agama. Jadi tantangan dan tuntutan masalah agama juga lebih besar. Pendidikan juga sama. Ketika masyarakat lebih banyak, maka kompleksitas pendidikan, tuntutan terhadap pendidikan juga bertambah. Maka di sanalah kemudian terjadi
banyak hal terkait dengan masyarakat, terkait dengan yang disebabkan oleh bertambah atau Tambahan berkurangnya penduduk. penduduk. Nah, itu yang pertama ya, paham ya? Ada pertanyaan? Ya, paham, Pak. Nah, Kalau ada pertanyaan terkait nomor 1 bertambah atau berkurangnya penduduk? udah, Pak. Jelas. Ada? Udah. Ya. Lanjut ya, yang kedua, penemuan baru atau bahasa lainnya inovasi. Ya. Nah, pernah mendengar kata inovasi atau penemuan baru? Karena Sering banget, Pak. Ada yang kira-kira sudah membaca-baca di buku? Silahkan, kira-kira apa itu penemuan baru atau itu inovasi itu? Eh, Jangan sebutkan namanya langsung ya. ya, Pak. Akila, Pak. Silakan Akila. Yang kedua kan penemuan baru, Pak. Penemuan baru, jadi di Indonesia juga banyak teknologi yang masuk ke Indonesia, kayak petani. Petani dulu kan pakai kerbau, Pak. Tapi sekarang karena ada penemuan baru dari Eropa, jadi petani lebih canggih untuk bisa menggunakan alat teknologi, contohnya seperti trotoar. Ya, Pak. Traktor. Keluar berjalan. Traktor ya, itu contoh ya. Oke, ambil contoh 1, traktor di petani. Nah, dengan adanya traktor yang sebelumnya ketika masa sebelumnya adalah dengan menggunakan kerbau, apa yang berubah di masyarakat? Apakah hanya produktivitasnya, Pak. perubahan penggunaan dari kerbau ke traktor saja? Produktivitasnya, Pak. Produksinya, dalam Ya. hubungan sosialnya misalnya. Jadi lebih mengandalkan kepada teknologi, Pak. Hah? Lebih mengandalkan kepada teknologi. Jadi untuk Mengandalkan pada masyarakat, teknologi. ya. Jadi masyarakatnya nggak ada kesempatan buat lebih bekerjanya, Pak, gitu, Pak. Jadi dengan adanya banyak traktor, kira-kira semakin menambah lowongan pekerjaan atau luang pekerjaan atau semakin mengurangi? Semakin mengurangi. Mengurangi Karena udah pakai teknologi. karena teknologi. Ya, jadi dengan adanya penemuan baru, misalnya gitu ya, adanya teknologi baru itu pasti ada sisi positif, ada sisi Negatif. positifnya apa tadi? Produksi bisa jadi, Lebih cepat, pekerjaan bisa lebih. mudah. Efektif. Tapi sisi yang lain, nah tadi bisa menyebabkan pengangguran yang tidak direncanakan, yang tidak disengaja, karena artinya menggarap sawah mungkin memerlukan banyak orang, dengan traktor menjadi Tidak perlu. sedikit seperti itu. Nah itu contoh. Jadi kemudian dengan adanya handphone sekarang, mungkin kalian juga sudah mengikuti adanya teknologi canggih handphone zaman sekarang. Ada nggak perubahan yang terjadi dengan adanya penemuan baru dengan teknologi canggih? Ada, Pak. banyak, Pak, banyak Apa? banget. Contohnya komunikasi, Pak. Komunikasi seperti apa? Ya dulu kan bisa lewat surat atau bisa ketemu langsung ngobrol. Kalau sekarang tuh kalau ada handphone jadi lebih intensif gitu, Pak. Jadi bisa lewat chattingan gitu, Pak. Ya, itu semakin mendekatkan atau semakin menjauhkan? Semakin menjauhkan, Pak. Ya, dengan adanya teknologi baru itu apakah semakin banyak positifnya atau semakin banyak negatifnya? Balance, Pak. Balance. Yang negatifnya, Pak. Bagaimana Ada orang negatif. melakukan Memakai tergantung Positifnya apa tadi? Semakin mempermudah komunikasi. tidak harus selalu bertemu langsung. Tapi sisi negatifnya apa? Orang jadi malas ketemu. Males bertemu. Kurang bersilaturahim, Pak. Mager. Yang dekat jadi jauh, yang Yang jauh. jauh dari dekat. Kadangkala Akila dengan Raisa di sini Pak berdampingan, tapi komunikasi nama dengan yang gimana gitu ya? Iya. Iya, Pak. Pernah nggak kejadian seperti itu? Bang. Chattingan tapi tidak bicara, tidak berinteraksi. Berinteraksinya melalui media sosial, chattingan dengan yang jauh. Tapi dengan yang berdampingan kadang-kala tidak jadi berinteraksi saja gitu. Itu kadang-kala bisa seperti itu. Itu dengan adanya penemuan baru. Penemuan baru. Jadi itu dalam hal interaksi. Dalam hal agama misalnya, kira-kira ada pengaruhnya tidak dengan adanya Zoom seperti ini, dengan adanya Ada. kira-kira seperti apa contohnya? Bisa ceramah lewat Medianya bisa nggak harus bertatap langsung. Orang. Bisa Teddy, Pak. berdakwah di Raisa, YouTube. Raisa tadi sudah bicara Raisa.
Mata. Jadi kan waktu dulu mah kalau mau ceramah teh harus ngumpulin dulu orang gitu di majelis taklim. Kalau sekarang mah dari channel YouTube juga bisa gitu Pak, medianya beda. Jadi ada komunikasi secara tidak langsung, ada perantara, bisa pakai perantara yaitu teknologi ya internet tadi, HP gitu, sosial media. Iya, Pak. Sudah. Iya. Makasih. Tambahan Kalau Pak Teddy. dulu Teddy itu jadi ustadz dulu ya, jadi mubalik. Kalau ceramah itu harus di mana? Di mimbar, Pak. Mimbar. Kalau sekarang harus selalu di mimbar enggak? Ya. Bisa di Facebook, Bisa. di YouTube, Bisa Pak, bisa. bisa. Di Zoom bisa Pak. Penemuan baru. Jadi dalam konteks agama juga, misalnya dakwah, mendakwahkan nilai-nilai agama bisa lebih berkembang, berubah, interaksi sosial berubah, ekonomi juga ikut berubah. Ya jelas berubah gitu ya. Itu penemuan baru. Ada yang ditanyakan terkait penemuan baru? Mau menambahkan Pak, Silakan. Baik, Kak. buat teman-teman, penemuan baru itu terbagi menjadi dua, yaitu discovery dan invention. Apa itu discovery? Discovery adalah penemuan unsur-unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat maupun ide. Discovery akan menjadi invention kalau masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru itu. Apa itu invention? Invention adalah penciptaan struktur institusional baru, praktik atau objek baru, atau perubahan signifikan lain. Adalah ciri dari sejarah manusia yang senantiasa terjadi berdasarkan beberapa alasan. Nah, sudah. Terima kasih, Haikal. Ya Pak. Jadi penemuan baru atau inovasi itu, menurut kata Haikal tadi, Haikal mungkin udah membaca duluan ya, bagus. Jadi ada discovery dan invention. Jadi ada penemuan baru yang memang belum terpublikasikan, belum diakui. Ada penemuan baru yang sudah terpublikasikan dan diakui. Yang sudah diakui dan digunakan oleh masyarakat disebutnya invention. Itu berefek besar pada kehidupan masyarakat, seperti tadi penggunaan traktor, penggunaan handphone dan sebagainya. Itu adalah discovery dan invention. Lanjut dulu ya, masih penemuan baru nih. Ya, Pak. Coba lihat, perhatikan di slide ini. Saya kasih waktu 30 detik nih. Nanti kalian boleh bertanya, boleh berpendapat terkait dengan pengaruh penemuan baru pada masyarakat. Ada 3. Ada dengan gambar yang ini menyebar, ada yang mengarah, ada yang terpusat. 30 detik silakan. Anda nanti boleh bertanya dan boleh berpendapat atau ingin mencoba menjelaskan yang mana saja, silakan. Ya, silakan. Ada yang bertanya atau mau menjelaskan nomor yang 1, 2, 3. Maksudnya apa? Ini gambarnya itu. Ada yang mencoba? Belum Pak. Nggak, jangan takut salah. Kayak takut salah ini mah. Pak mau mencoba nomor 1, Pak. Cindy ya? Iya. Ya, so Cindy gimana? Penemuan baru akan menimbulkan pengaruh kepada bidang-bidang lain. Contohnya kayak HP atau laptop ya, teknologi. Kan itu dari satu penemuan baru bisa menimbulkan pengaruh ke bidang-bidang lain. Contohnya ke bidang agamanya ada, ke ekonominya ada, ke sosial budaya juga ada. Seperti tadi udah dijelasin, dari bidang agamanya tuh bisa ceramah lewat video YouTube atau video-video yang lain. Dari ekonominya juga bisa itu perdagangan secara online. Gitu. Ya, terima kasih Cindy. Itu adalah yang pertama, penemuan baru akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang yang lain. Contohnya ini yang menyebar. Ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan terkait nomor 1 atau menanggapi pernyataan dari Cindy, silakan. Pak Ahdan mau nanya Pak. Ada, silakan Dan. Bedanya nomor 1 sama nomor 2 kan sama-sama mempengaruhi bidang lain. Nah, perbedaannya tuh apa? Nomor 1 dan nomor 2. Ya, Ya, Pak. bagus. Barangkali ada yang mau mencoba menjawab. Bapak Hilya mau coba. Ya, Hilya, silakan. Kalau nomor 1 itu kan
kepada bidang-bidang lain itu masih umum banget. Sementara nomor 2 itu ada perubahan kepada lembaga kemasyarakatannya. Jadi misalkan HP dulu orang-orang berkomunikasi menggunakan surat, ya kan? Itu akan merubah pada nomor 1 bidang komunikasi. Yang nomor 2 mengubah pada lembaga kemasyarakatannya. Dulu ada lembaga atau pabrik produksi kertas, produksi tinta untuk surat, maka lembaga itu akan semakin tergantikan dengan lembaga baru atau bisa disebut sebagai pabrik HP. Iya, 100 untuk ya, gitu ya. Jadi kalau yang kedua itu satu perubahan menyebabkan perubahan pertama, daripada pertama itu menyebabkan perubahan selanjutnya. Jadi berlanjut. Kalau yang ini menyebar langsung gitu. Jadi dari satu perubahan langsung mempengaruhi banyak lembaga atau banyak bidang. Kalau ini satu perubahan menghasilkan satu perubahan dari perubahan yang itu, dari yang menghasil perubahan pertama ada perubahan yang kedua tadi seperti yang Hilyah contohkan. Misalnya ada penemuan kapal terbang, ini pada mempengaruhi perubahan di bidang militer nih, terus persenjataan militer. Setelah itu mempengaruhi masih dalam militer juga nyambung. Nah, kalau tadi kepada peralatannya nyambung kepada strategi perangnya gitu. Jadi terus berlanjut gitu. Jadi semakin mengerucut pada satu bidang tertentu. Jadi dari satu bidang mempengaruhi bidang yang lain, terus dari bidang yang lain itu mempengaruhi bidang yang lainnya. Paham ya? Paham. Pertanyaan silakan. Terima kasih, Pak. Ya, Ahdan terima kasih atas pertanyaannya. Hilyah terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau mencoba bertanya atau menjelaskan dari poin, tinggal poin 3 berarti ya. Silakan, ada yang mau mencoba? Ada poin 3. Beberapa penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. Jadi satu perubahan, ada satu perubahan, jadi satu perubahan. Di handphone bisa nggak di situ? Contohkan. Handphone ada sistem apa saja di situ? Ada kamera, Ada video, ada Bluetooth. nah itu bisa kemudian menghasilkan satu sistem yang terintegrasi, temuan baru. Jadi dulu makan handphone hanya bisa SMS kan? Iya. Saja kan? Iya. Kemudian dikolaborasikan dengan penemuan-penemuan baru yang lainnya melahirkan gadget itu, telepon pintar, smartphone itu. Paham nggak? Jadi dari beberapa penemuan kemudian menghasilkan sebuah penemuan. Ya, akhirnya seperti di laptop, seperti di smartphone itu akhirnya bisa multifungsi karena di sana ada rangkaian penemuan baru yang terintegrasi di sana. Paham? Ada pertanyaan lagi? Itu, Pak. Kalau tidak kita lanjut ya ke faktor penyebab yang ketiga. Ada? Kembali ya. Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga pertentangan dalam masyarakat atau konflik sosial. Ini silakan juga kalian boleh bertanya atau menjelaskan. Cung, sebutkan namanya. Saya tadi Pak, Jadi silakan. pertentangan masyarakat berarti suatu masalah yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Ya Pak, benar kan? Ya. Contohnya seperti kemarin adanya PPKM. Kebijakan PPKM ini banyak yang pro dan banyak yang kontra Pak. Ya. Itu menjadi suatu masalah yang ada di suatu masyarakat. Ya. Terus kaitan dengan perubahan? Perubahannya banyak Pak. Kalau yang kontra berimbasnya ke masyarakat miskin. Contohnya tukang bakso yang tadinya jualan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sekarang tidak Pak karena PPKM itu. Terus yang berjualan itu karena PPKM-nya, karena pertentangannya nih. pertentangannya Pak. Karena PPKM-nya mungkin. Oh iya. Nggak apa-apa, lanjut. Terus kalau yang pro-nya ya mungkin kalau semisal sebagai gimana ya Pak?
Kalau yang pertama, Sudah dulu. Yang lain dulu silakan yang lain. mentok, Pak, mentok. Iya. Gus. Apa Ya, Bang, Pak? Haikal, Pak. Kan Haika. Mau ngejelasin apa itu konflik, Pak. Ya. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai salah satu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sudah dulu Haika ya. Bapak, mau dong cobain. Hubungkan dengan konflik itu kaitannya dengan perubahan sosial. Bapak. Silakan siapa? Jadi Pak pernah baca gitu ya Pak ini. Ya, Risa. Jadi ada 3 hal yang mendorong perubahan sosial. Itu menurut Hegel, seorang filsuf dari Jerman. Satu itu ada ide-ide yang bertentangan. Terus yang kedua ada upaya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut. Dan 3 pertentangan yang akan muncul. Jadi ide-ide yang bertentangan itu bertemu dengan upaya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, maka muncullah kebenaran yang baru, itu Pak katanya. Nah, bagus, hebat, Risa. Ada yang lain sebelum saya? Saya mau nyoba. Silakan Hilya. Jadi pertentangan masyarakat, mungkin kita bisa mengambil contoh dari yang baru saja terjadi di Afghanistan. Kelompok Taliban itu baru saja menguasai Afghanistan dan terjadi pertentangan antara kelompok Taliban dengan masyarakat yang ada. Pertentangan tersebut itu mengakibatkan perubahan sosial di mana kelompok Taliban mendominasi dan membuat perubahan-perubahan seperti dulu sebelum Afghanistan dikuasai oleh kelompok tersebut, perempuan diperbolehkan untuk bekerja dan setelah dikuasai perempuan tidak diperbolehkan. Ya, terima kasih Hilya, bagus. Contohnya sangat kekinian ya. Nah, itu baru kemarin terjadi. Ada lagi? Kalau yang terjadi di Indonesia, misalnya di negara Indonesia, dalam sejarah Indonesia ada juga nih kaitan Ada apa? yang masukkan Ada, Pak. bahan. Peristiwa apa itu? Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas. Dengklok. Konflik pertentangan antara siapa dan siapa? Golongan Sama kaum tua. Kaum tua mau menginginkan menunggu dulu instruksi dari Jepang, kaum muda ingin segera. Yang akhirnya kemudian melahirkan ya revolusi kemerdekaan. Jadi kadangkala sesuatu perubahan itu diawali dari perbedaan pendapat, gesekan. Karena kalau tidak ada perbedaan kan ya pasti lempeng-lempeng wae kan ya. Kalau tidak ada perbedaan malah lurus-lurus saja. Ya begitu, ya. Ya begini, ya. Pasti lurus-lurus saja kan. Maka dengan adanya perbedaan mungkin bisa menimbulkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari Yang lain. sebelumnya. Jadi kadang-kala pertentangan itu bisa menjadi sumber atau penyebab perubahan sosial. Di sekolah kira-kira atau di kelas atau di organisasi di OSIS pernah nggak mengalami bahwa pertentangan dulu? Apakah pertentangan itu tidak hanya bisa diartikan fisik saja ya? Bisa pemikiran, ide, pendapat di OSIS. Misalnya kita berdebat di MPK. Dulu OSIS itu seperti ini. Sekarang tahun ini kita ingin berubah jadi seperti apa? Itu kadang-kadang kan berdebat dulu antara yang ingin mempertahankan pola lama dengan yang menginginkan sesuatu yang baru. Nah, kadang-kadang berselisih dulu kan? Ya. Nah, berdebat kan? Nah, di sana ketika nanti dalam hasil dari perdebatan itu biasanya menghasilkan sebuah kesepakatan dan itu menghasilkan sesuatu kompromi. Dan kompromi itu biasanya adalah mengakomodir dari perbedaan-perbedaan tadi atau bahkan ada yang memenangkan perdebatan, misalnya pendapat ide gagasan baru lebih dominan, maka menghasilkan sesuatu yang baru, menghasilkan perubahan Sosial. paham ya? Paham. Nah, itu pertentangan masyarakat, konflik sosial sebagai faktor internal yang bisa menyebabkan perubahan sosial. Tiga ngantuk enggak? Enggak. Nanti review ya, setelah ini satu lagi review. Nanti dengan berhitung ya, satu lagi nih. Siap-siap. Terjadinya pemberontakan atau revolusi?
Ada yang mau mencoba? Zahra, Pak. Zahra, silakan Zahra. Ya, terjadi pemberontakan atau revolusi. Perubahan revolusi ini terjadi sangat cepat. Nah, dalam perubahan revolusi bisa direncanakan atau tanpa direncanakan dan bisa melalui kekerasan ataupun tidak melalui kekerasan. Nah, misalnya pada tanggal 17 Agustus waktu itu mengubah dari status negara Indonesia dari asalnya terjajah menjadi negara merdeka. Ya, 100 Zahra. Atas contohnya. Itu dari revolusi menghasilkan sebuah perubahan. Untuk di Afghanistan juga ujungnya dulu ada revolusi. Di Iran juga ada revolusi Iran. Menghasilkan perubahan sistem politik dan sistem masyarakat berubah. Itu dengan revolusi faktor internal. Nah, sekarang ingat nomornya masing-masing, nomor absennya. Masih ingat nomornya? Masih. Ya. Yang salah nanti saya kasih pertanyaan terkait dengan faktor internal. Jadi saya menyebutkan nomor kalian, nomor absen. Nanti kalian menyebutkan nomor yang lain yang bukan di pinggirnya. Misalnya nomor 4. Langsung nomor 4 itu menyebutkan nomor yang lain selain nomor 3 atau nomor 5. Jangan diulang-ulang. Kalau yang menyebutkan yang di pinggir, nanti saya kasih pertanyaan ya. Ya, siap? Ya. Mute semua ya. Coba. Nu cicing wae berarti eta salah. 7. 9. 20. Kita pemanasan dari Bapak, pemanasan. Pemanasan dulu ya. Siap. Ngerti ya? Siap. Sampai berapa? Ada berapa sih? Sampai 14 ya. 14. Oke. 14. Siap. 8. 10. 11. Aika, Pak. Aika. Dan Pak. Coba Aika jelaskan bagaimana pengaruh penemuan baru terhadap perubahan sosial. Bisa ya kayak yang sudah tadi dijelaskan ya Pak. Pengaruh penemuan baru terhadap perubahan sosial itu ya seperti adanya yang paling mudah aja ya Pak, adanya handphone. Nah, adanya handphone tersebut yang biasanya kalau kita ingin mengobrol dengan seseorang yang jauh tuh harus naik mobil, harus ke rumahnya gitu Pak. Dengan adanya handphone kita jadi mudah gitu Pak. Sudah? Ya. Terima kasih. Tepuk tangan atuh. Ya, tepuk tangan. Di atas tangannya ya. Siap. Satu lagi ya. Berarti Haika nomor 10 jangan disebut ya. Ya. Menyebut nomor 10 berarti nanti yang salah. Siap. 5. 2. 9. 1. 6. 1. Jangan balik lagi. 6 itu terus. jarak. Cara Pak. Coba jelaskan kembali tadi faktor pertama atau berkurangnya penduduk terhadap perubahan sosial. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk dapat memengaruhi perubahan sosial karena kalau misalkan penduduknya banyak, otomatis perekonomian atau apapun itu dapat lebih rendah daripada penduduknya yang sedikit. Iya, berarti dengan bertambahnya penduduk, tingkat kompetisi, kompleksitas kebutuhan semakin bertambah. Persaingan semakin tinggi, semakin ketat gitu ya. Terima kasih ya Zahra. Lanjut ya, karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Apa? Dari luar. Luar apa? Masyarakat. Luar masyarakat. Masyarakat. Sama lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia.
Ada yang mau mencoba menjelaskan? Aku, Pak, Atau aku, Pak. berhitung ya biar adil. Kan ada yang diam saja, ada yang aktif terus. Berhitung ya. Siap. Salah menjelaskan nih. Bisa nggak apa-apa ya. Oke. Siap. Dari 0 lagi kalau seperti tadi. Jadi Haika dan Zahra bisa lagi ikut. Siap. 9. 12. 6. 6. Siapa 6? Zahra lagi. Ngalamin ini Zahra. Pak Zahra jelaskan nomor 1 kira-kira apa nih? Lingkungan fisik sebagai faktor eksternal itu mempengaruhi perubahan sosial. Faktor eksternal yaitu faktor eksternal itu faktor yang terjadi di luar masyarakat. Nah, yang pertama ada lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Lingkungan fisik ini bisa disebabkan oleh bencana alam, misalnya gunung meletus, banjir, longsor, dan semacamnya. Nah, pada saat terjadi bencana alam, maka akan terjadi perubahan sosial dan dapat memengaruhi apa ya, yang harusnya manusia itu tinggal di daerah pegunungan misalnya. Dikarenakan ada gunung meletus, jadi manusia itu pindah ke perkotaan atau kemana. Udah. Setelah pindah ada perubahan nggak dalam masyarakat itu? Apakah perubahan tempat saja atau ada perubahan yang lainnya? Ekonominya, sosial, budaya? Ya, selain perubahan tempat tinggal, faktor ekonomi, budaya, dan sosial juga memengaruhi itu. Contohnya kumaha? Yang ekonomi misalnya. Yang ekonomi, yang asalnya misalkan masyarakat pedesaan yang asalnya bertani atau mengembala, tapi di saat ada bencana alam, maka mereka harus terpaksa untuk memindah alihkan tempat tinggal mereka dan pekerjaan mereka ke bidang yang lain. Terima kasih Zahra, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Zahra. Ya, tangannya di atas. Terima kasih. Itu lingkungan fisik. Lingkungan fisik disebut eksternal karena dari luar masyarakat. Masyarakat itu kan manusia. Fisik mah bukan manusia kan? Ya, Nah, jadi misalnya tadi bencana alam, banjir, longsor itu bisa menyebabkan perubahan ekonomi yang tadinya sudah mapan, hancur, berubah gitu. Jadi banyak kemiskinan, banyak pengangguran. Ya, gitu ya. Yang kedua, faktor eksternal adalah peperangan. Nah, Zahra nomor 6 nggak usah disebut ya. Siap. Oke. Nomor 12. 8, 5. 3, 7, 9, 1. 4, 5. Pada nggak sebut deh. Nama. Ya, Pak. Ya, sok. Peperangan. Sok. Lasian salah luak dek wae. Apa Maksudnya belajar ini? peperangan antar itu merenya Pak, maksudnya masyarakat. Meureun atuh. Itu pasti. Ya Pak, jadi karena adanya peperangan mengakibatkan perubahan sosial yang tadinya akur-akur aja, terjadinya peperangan itu jadi gak akur Pak. Perang pasti teu akur. Perubahannya teh itu Pak. Akur mah perang. Efek dampak dari peperangan itu kan perang teh ai perang jeung orang dalam orang luar. Luar, Pak. Bisa dua-duanya juga sih. Ya, nah, gitu ya. Nah, dampak yang terjadi di Indonesia-nya maksudnya. Setelah ketika perang dengan Malaysia, di Indonesia bakal seperti apa secara sosialnya gitu maksudnya. Paham nggak, Fatma? Enggak Pak. Oh, enggak. Mau membantu yang lain silahkan boleh. Gila Pak. Silakan. Nah, jadi Pak, maksudnya peperangan. Peperangan itu antara dalam masyarakat dengan luar masyarakat. Misalnya negara Indonesia dengan negara Malaysia tentang persengketaan tanah. Nah, itu kan bakal berdampak dalam ekonomi, dalam politik, dalam ketatanegaraan negara juga berbeda, Pak. Bakal mempengaruhi dalam si perubahan sosial itu. Jadi ekonomi apa saja di Indonesia teh Indonesia perang jeung Malaysia teh bakal naon nu kapengaruhi teh? Ekonomi kapengaruhan enggak? ya, karena ketika kita perang pasti ada uang yang dikeluarkannya, Pak.
Gitu. Karena anunya Ya, PBN, kalau ya benar Pak, itu berpengaruh. ekonomi pendidikan kumaha. Pendidikannya juga berpengaruh karena ketika kita mengalami perang dengan negara orang, pasti masyarakatnya juga ikut berdampak, walaupun nggak keseluruhannya berdampak gitu Pak. Nanti buku Jadi kalau pelajaran. perang itu dampaknya kalau yang menang jadi arang, yang kalah Nah, jadi jadi abu. jadi pasti pengaruhnya Contoh lain, besar ya, baik Pak. dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya, pendidikan dan yang lainnya. Dari segi anggaran saja pasti anggaran pendidikan, anggaran yang lain dipangkas habis untuk kebutuhan militer. Nah, itu pasti berdampak pada pengangguran, produktivitas dan sebagainya. Paham ya? Nah, waktunya sedikit lagi. Dan terakhir, faktor pengaruh kebudayaan masyarakat yang lain. Berhitung lagi ya. coba. Ini nomor sabarahan atas teh. Opat Pak itu. Opat jeung nomor genep, pat mah meni langsung disebut sieun. Opat jeung nomor genep ulah disebutnya. Ya. Nah, siap ya yang nyebut nomor 4 salah. 9. 7. 10. 11. 1. 5. Iya, ya lu kalah, Pak. Ya lu kalah ya. Nomor 10 adalah Haikal. Haikal. Pak Abdi dikasih Oh, iya, foto aja, Pak. Ditanya Pak. Labib, Pak, katanya pengen. Hai Labib model game menyimpulkan Labib ya. Maaf, Pak. Menyimpulkan Ini, Pak, Labib dikomentari untuk oleh yang lain, menambahkan ketiga. yang lain, menambahkan. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lain. Contohnya gini Pak, misalkan saya orang Garut, pesantren di Darussalam, yang kalau biasanya kalau melewat ke orang tua punten, kan di Darussalam harus absus salam gitu Pak. Jadi assalamualaikum ganti Pak. Kumaha perubahan Perubahan kan pengaruh gitu Pak, pengaruh masyarakat lain. Kan di sini budayanya gitu Pak. Jadi Oh, iya. ikut. Jadi Nah, gitu, Pak. Haika terpengaruh oleh sistem sosial yang ada di Pesantren. Pesantren. Tadi nasok di kokolor, Mun dan sarung. Sarung. tapi tadi nanyingsat, ketat, jadi mah Oh enggak. Syar'i. Jadi itu karena aya. Syar'i, Pak. naon Oh, jadi bahasa Sunda. Kenapa orang tua kalian itu menyuruh kalian mondok supaya Jadi lebih baik. salah satunya ini ada kultur sistem sosial yang memang bisa menguatkan karakter. Kebetulan Salam sangat kuat dalam pendidikan karakternya. Jadi tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tidak hanya mendapatkan proses pembiasaan dari jam 7 sampai jam 3, tapi 24 jam kan? Bisa kena pada konsep ini. Jadi pengaruh kebudayaan masyarakat lain itu sangat besar dan bisa mempengaruhi pada proses perubahan sosial. sosial. Berikan contoh yang lain. Saya mau nyoba Pak. Silakan, Helia. Kan tadi Haikal bilang pengaruh secara fisik ya Pak. Menurut saya perubahan tersebut tidak harus hanya secara fisik saja, secara non fisik juga bisa. Jadi gak perlu langsung adanya benturan satu orang dengan orang yang lain. Melalui informasi teknologi juga bisa merubah suatu masyarakat seperti mungkin yang bisa dilihat itu kebudayaan Korea sudah mempengaruhi ya dari fashion. Banyak anak muda yang meniru gaya atau mode dari Korea. Termasuk Helia. Gitu. Mode insya Allah masih mengikuti mode pesantren. Oke, Pak, tos lulus. Masih pakai kerudung Pak. Tos lulus. Kira-kira kalau pengaruh budaya masyarakat lain, misalnya budaya barat seiring dengan teknologi yang canggih, karena di pesantren juga bisa mengakses Google, di sekolah kan ada WiFi, ada bisa mengakses internet. Ada nggak pengaruhnya masyarakat lain melalui media internet, media sosial ke anak-anak santri?
Ada, Pak. Ada. Contohnya seperti apa, Cung? Silakan. Contohnya lebih Pak, seperti lewat film Pak. Labib contohnya. Lewat film bisa Pak. Contohnya. Misalkan lewat kan karena ada akses wifi jadi kita tuh bisa ngedownload film atau nonton film seperti film-film di daerah barat gitu Pak. Contoh Seperti bentuk Korea. pengaruhnya apa? Pengaruhnya jadi kita sering nonton jadi tahu bahasanya, tahu karakternya, tahu kebiasaannya gitu. Banyak positifnya, banyak negatifnya tuh. Banyak negatifnya Pak. Tergantung filmnya, Pak. Negatifnya Pak. Sebenarnya Reza tergantung filmnya. Tergantung kitanya. Soalnya di film Korea mah kayak dakwah Pak. Tawar. Negatif Pak. Nggak ada dakwah. Mang yang baik itu harus selalu Tidak. dakwah. Tidak Pak. Gimana? Tidak. Kita bisa mengambil positif dari budaya lain, bisa juga banyak terpengaruh negatif dari budaya yang lain. Misalnya contoh, Oh positifnya Pak. sekarang Ada. kita berkiblat kemana perkembangan ilmu pengetahuan? Barat, Pak. Mau nggak mau kan, yang nanti kita bahas pada bab selanjutnya yaitu modernisasi. Jadi kadangkala kita terpengaruhnya oleh ekses dari perubahan modernisasi itu, karena yang terpengaruhnya 3F. Food, Fashion, fun. ai otak nama otak kene otak kampung gitu. Ai gayana gaya barat. Itu disebutnya westernisasi. Ada perubahan di generasi muda seiring dengan bersinggungan kebudayaan masyarakat barat, masyarakat yang sangat terbuka sekarang ya kepada masyarakat kita. Tapi kecenderungan generasi muda itu justru yang ditirunya 3F-nya, aksesorisnya, bukan substansi dari kemajuan barat. Kalau kita mencontoh kemajuan substansi, kemajuan barat, itu oke. Apa sih yang menyebabkan barat maju? Bukan Disiplin. Disiplin. bukan food, bukan fashion, tapi ilmu. Betul nggak? Jadi yang menyebabkan perubahan itu adalah ilmu. Makanya dalam Islam mencari ilmu itu wajib hukumnya. Betul kan? Datun ala kulli muslim. Yang pertama naon turunkeun? Ikro. Oh, ikro itu apa artinya? Bacalah. Apa Islam sekarang tidak maju? Nggak ada yang baca, ada generasi mudanya. Ada yang baca. Pak, Pada sangat tiktokan. baca. prestasinya kurang males, Pak. Kalah kalau orang lain. Betul nggak? Betul. Kalau umat Islam ingin maju di Indonesia, tiru Barat tuh bagaimana semangat ilmu pengetahuannya. Jangan nirunya jogetnya, jangan niru ketatnya, jangan niru ketatnya, dan sebagainya ya. Bolehlah tertarik meniru-niru mode-mode itu yang positifnya. Tapi ingat, substansi dari perubahan itu adalah apa? Ilmu pengetahuan. Sekarang kita sedang berjuang. Bagaimana memajukan Islam melalui ilmu pengetahuan. Dan kita sebagai agent of change, agen perubahan. Bagaimana bisa mengubah masyarakat Islam menjadi masyarakat yang berperadaban dan maju melalui ilmu pengetahuan. Nah, kesimpulan sekarang. Kejantan Pak, kejantan. Nah, di sana nanti yang lain membantu. Bisa-bisa. Sana, Beb, ayo. Kesimpulan di sadayana apa faktor Oh, di eksternal sana itu, Pak? ya tadi dari awal sampai akhir karena kita sudah selesai waktunya habis. Oh, kesimpulan dari yang tadi pas faktor Trik dari internal. Osna, lawanan. Kesimpulan yang tadi pas faktor internal teh jadi kemajuan teknologi juga bisa berdampak pada Judulnya naon di tekel heula. oh judulnya Faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu dari sana dulu bicaranya. Yo. faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu yang pertama ada faktor internal. Nah, gitu biar runtut. Faktor internal lagi juga ada ininya lagi tambahannya lagi yang pertama itu Lagi. ada bagiannya lagi yang pertama bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, jadi kesimpulan dari bertambah atau berkurangnya penduduk itu misalkan jadi perpindahan yang disebut tadi imigran dari urbanisasi dari desa ke kota. Jadi di desa teh kurang
petani, jadi kebanyakan orang desa teh bekerja di kota itu, jadi di PT atau di pabrik, perusahaan dan lain-lainnya lah Pak. Tuh. Terus? Nah, kalau yang penemuan-penemuan barunya, contohnya seperti tadi Pak, yang traktor kan kalau orang zaman dulu kalau mau nandur teh meureun make kerbau. Nah, kalau sekarang mah kan karena adanya traktor jadi lebih mudah, jadi bisa pakai traktor Pak. Lanjut. Terus Faktor internal saja Labib, nanti yang lain. Silakan. Dua lagi. dua D. Pertentangan masyarakat. Yang ketiga, pertentangan masyarakat. Pertentangan masyarakat jadi adanya pertentangan jika misalkan tawuran antar pelajar misalkan Pak. Jadi Hubungan karena yang perubahan sosial. kenapa Pak? Non hubungannya sareng perubahan sosial. Hubungannya Apa hubungannya jadi dengan perubahan sosial? Kan judulnya kita perubahan sosial. jadi ada gesekan Pak. Ini konflik gesekannya. Apakah itu pada perubahan sosial? Ada sistem hubungan atau interaksi antar masyarakat, gitu ya. Nah, lanjut yang keempat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Jadi yang tadi dijelaskan sama Jahrananda, jadi karena adanya kemarin acara Agustusan 17 Agustus, jadi Indonesia yang dulunya belum jadi negara merdeka, tapi pas ketika 17 Agustus tahun 1945 Indonesia menjadi negara merdeka. Ya, terima kasih untuk Labib. Tepuk tangan dong. Bang, angkat tangannya. Ya, terima kasih. Lanjut, sekarang yang kesimpulan yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Tadi itu yang tidak banyak bicara itu siapa ya? Dan Pak. Cindy Pak. Kamel Pak. Cindy, Sirila, Sirila. Sirila. Sirila Pak. Ya, silakan. Faktor eksternal itu yang pertama ada lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Contohnya seperti ada gunung meletus. Kan yang biasanya tinggal di pegunungan harus terpaksa pindah ke perkotaan misalnya, yang biasanya kebiasaan hidupnya mata pencahariannya di gunung, sekarang harus ke pantai misalnya gitu. Ya. Terus yang kedua, peperangan. Contohnya tadi apa sih? Perang Dunia II misalnya. Terus yang terakhir, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi kayak handphone, kayak pengaruh budaya negara lain kayak Korea gitu, kita jadi suka mengikuti fashionnya atau kebiasaan mereka gitu. Ya, terima kasih Srila, tepuk tangan. Karena waktu sudah habis, mungkin evaluasi sedikit ya, satu pertanyaan saja ya, tadi. Jadi berhitung lagi ya, 1 kali atau 2 kali ya, 2 kali. Ya, berhitung lagi, di-unmute-kan semua. 4, 7, 10, 3, 1. 3, Cindy. Ayo, Cindy, ini ya, review terakhir ya. Ya, Pak. Coba sebutkan faktor internal. Faktor internal itu ada 4, Pak. Yang satu, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Yang ketiga, pertentangan masyarakat atau konflik sosial. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ya, terima kasih. Satu lagi. Siap ya, nomor 4, nomor 3 jangan disebut. 10. 6, 8, 11, 7. 9, 13, 5. 2, 7. Berarti Renita, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan pengaruh kebudayaan lain terhadap
bagaimana maksudnya begini pertanyaannya ya. Bagaimana coba jelaskan bagaimana pengaruh kebudayaan masyarakat lain terhadap perubahan sosial. Yang dimaksud dengan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Berarti ada dua kebudayaan yang saling bertemu dan kebudayaan masyarakat yang saling memberi pengaruh. Contohnya yang kayak tadi yang Korea itu loh. Oh, Korea. Ya, terima kasih Renita. Dan mungkin waktu pembelajaran kita sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Silakan KM Haikal ditutup. Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yeay.